Bab 004. Hati-hatilah, aku istrinya dan aku sangat tahu apa yang terjadi padanya, Fiana membalas senyuman Vira. Namun tanpa diduganya Vira membalas perkataan Fiana, tentu Anda tahu, dan seharusnya Anda juga bisa memberikan apa yang suami Anda butuhkan. Apa maksudmu? Fiana mendekati Vira. Anda tahu pasti apa yang suami Anda butuhkan. Ketika Anda memenuhinya, maka suami Anda tidak akan mencarinya di luar. Kamu sangat percaya diri. Apa kamu yakin kalau kamu sudah memenuhi kriterianya? Ketika seseorang berani bermain-main, maka akan ada waktunya orang tersebut membuang mainannya karena merasa bosan. Fiana menyiram pakaian Vira dengan air yang ada di meja Vira. Berakhir menjadi sampah. Fiana meninggalkan Vira. Vira sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh Fiana. Vira pun masuk ke ruangan Kevin tanpa mengetuk pintu. Ada apa lagi sayang? Namun Kevin terkejut jika ternyata yang memasuki ruangannya adalah Vira dengan pakaiannya yang basah. Anda bisa lihat apa yang istri Anda lakukan. Saya rasa etika istri Anda tidak secantik tampilannya. Kevin bingung dengan apa yang dikatakan oleh Vira karena setahu Kevin, Fiana adalah seorang gadis cantik nan anggun yang menjadi menantu idaman bagi setiap mertua. Kevin mendekati Vira, kamu jaga kata-katamu. Aku sangat tahu seperti apa Fiana. Jika kamu tahu, seharusnya kamu meninggalkannya sejak dulu. Kevin terkejut dengan apa yang dikatakan Vira. Fiana memasuki area parkir rumahnya. Dilihatnya Kendra duduk di kursi luar. Sudah lama kah? Maaf tadi jalanan sangat macet. Tidak apa, aku yang terlalu cepat datang ke sini. Yuk masuk dulu kah? Aku ambil dulu air ya. Kendra pun duduk di sofa yang ada di ruang tengah. Fiana datang membawa minuman dalam sebuah nampan. Kendra yang memang kehausan langsung menenggak minuman tersebut. Aku baru saja dari kantor kasino, aku bertemu dengan sekretarisnya. Sebenarnya ada hubungan apa dengan mereka berdua kah? Kendra tiba-tiba tersedak, pelan-pelan kah? Fiana terlihat khawatir. Kendra pun menyimpan gelas yang dipegangnya. Biasanya feeling seorang istri itu tepat. Apa yang kamu pikirkan ketika melihatnya? Kendra menatap Fiana. Tepat. Jadi, aku benar-benar tidak menyukainya kah? Dia benar-benar tidak sopan kepadaku. Apa yang dia lakukan? Fiana menceritakan kejadian tadi dan kejadian sebelumnya yang mana Vira tidak mengenalinya sebagai istri dari direkturnya. Apakah Zino tidak pernah memperkenalkan aku kepadanya? Atau dia tidak menyimpan fotoku sama sekali di ruangannya? Ah iya, aku harus memeriksa ruangannya. Tidak ada gunanya kamu melakukan itu. Apa yang kamu pikirkan yang kamu khawatirkan itu benar adanya. Fiana terkejut dan menutup mulutnya. Jadi, Kak Zini sama Vira. Fiana mulai menangis. Sampai mana hubungan mereka Kak? Fiana semakin terisak. Sebaiknya kamu yang mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa mengatakan semuanya. Aku tidak ingin mau menganggapku melebih-lebihkan. Fiana memegang tangan Kendra. Aku mohon Kak, bantu aku. Apakah Kendra tega melihatku seperti ini? Kendra langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku melakukan ini karena tidak ingin kamu semakin terluka. Fiana menangis kembali membayangkan apa yang sudah terjadi di antara suami dan sekretarisnya itu. Aku benar-benar tidak menyangka Kak Zino tega melakukan itu. Aku terlalu bodoh karena mempercayainya. Kendra mencoba menenangkan Fiana. Kamu terlalu baik untuk Kevin, itulah alasan kenapa dia berselingkuh. Fiana menatap Kendra dengan marah. Aku terlalu baik. Jika aku terlalu baik seharusnya dia bisa membuat dirinya menjadi lebih baik lagi untukku. Fiana menangis semakin menjadi. Kendra yang bingung harus berbuat apa hanya menatap Fiana yang sedang menangis. Membiarkan dia meluapkan semua emosinya. Jika aku terlalu baik untuknya, apa aku harus berselingkuh juga untuk menjadi wanita yang tidak terlalu baik untuknya? Kendra langsung menggelengkan kepalanya dan menggenggam tangan Fiana. Kamu tidak harus seperti itu, jangan buat aku kecewa. Aku tahu kamu adalah wanita baik-baik. Tiba-tiba Fiana memeluk tubuh Kendra, jika aku baik, lalu kenapa suamiku menselingkuhiku Kak?
Kendra yang terkejut mencoba mengusap punggung Fiana untuk menenangkannya. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Pertama kamu harus membuktikan sendiri apa yang terjadi pada suamimu dan sekretarisnya. Aku mohon, jangan terlalu percaya dengan ucapanku. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Fiana melepaskan pelukannya. Aku akan pergi ke Bali, Kak. Aku harus membuktikan kalau feelingku itu benar. Aku akan ikut denganmu. Untuk apa, Kak? Aku mengkhawatirkanmu. Kendra menatap Fiana dengan memohon. Baiklah, kita akan berangkat setelah Kak Zino menyelesaikan pertemuan dengan kliennya. Kendra menganggukkan kepalanya, sekarang lebih baik kamu istirahat dulu. Aku mohon, jangan tunjukkan pada Kevin kalau kamu sangat terluka karenanya. Fiana menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Hari ini Kevin pulang tepat waktu, namun sepertinya dia sedang dalam keadaan kesal serta kecewa. Aku sudah menyiapkan air untukmu mandi, setelah selesai aku tunggu kamu di dapur, aku sudah. Kevin meninggalkan Fiana begitu saja. Fiana bingung dengan sikap Kevin. Apa dia melakukan kesalahan sehingga Kevin bersikap seperti itu? Fiana menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Kevin sudah menduduki kursi kemudian mengambil makan dan memakannya sendiri tanda ada satu kata pun. Fiana semakin bingung dengan sikap Kevin. Selesai makan, Fiana memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana keadaan kantor? Apa semua baik-baik saja? Kevin hanya menganggukkan kepala tanpa melihat Fiana. Ada apa? Apa aku melakukan kesalahan kepadamu? Aku benar-benar kecewa padamu, Fiana yang aku kenal sangat bertolak belakang dengan apa yang aku dengar. Kamu dengar, memangnya apa yang kamu dengar? Fiana curiga jika Vira melaporkan semuanya kepada Kevin. Kamu pasti tahu apa yang aku dengar tentangmu tadi sore. Aku ingin tahu apa yang dikatakan orang itu kepadamu sampai kamu mendiamkan aku seperti ini. Dia menceritakan semuanya. Fiana meneteskan air matanya, jadi kamu lebih percaya kata-katanya. Apa aku harus diam saja ketika dia berkata kalau aku adalah seorang istri yang tidak dapat memuaskan suaminya dan dia adalah perempuan yang bisa memuaskan suamiku? Kevin membelalakan matanya saat mendengar ucapan Fiana. Lalu kenapa kamu tersinggung? Kevin mencari-cari alasan. Jadi apa yang harus aku lakukan? Membiarkan suamiku dipuaskan oleh perempuan lain. Hentikan Fiana. Apa kamu berpikir aku sehina itu? Aku memang tidak puas olehmu, tapi aku tidak sehina itu. Wajah Kevin terlihat merah. Aku percaya padamu, aku melakukan itu karena aku membelamu. Kamu jelas tidak akan melakukan hal hina seperti itu. Apalagi kamu adalah seorang direktur utama perusahaan terbesar di negeri ini. Kamu bukanlah seekor tikus yang tinggal di dalam gat hingga melakukan hal bodoh seperti itu. Fiana terlihat menggebu, karena dia sudah tahu apa yang dilakukan suaminya dengan perempuan itu. Dia hanya perlu mendapatkan bukti untuk memperkuat. Terima kasih sayang karena sudah percaya padaku. Itulah kenapa aku tidak sering membawamu ke kantor. Aku tidak ingin ada orang yang menghinamu seperti itu. Kevin menarik tubuh Fiana ke dalam pelukannya. Fiana kembali menitikkan air matanya tanpa diketahui oleh Kevin. Batin Fiana berkata, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Kamu sudah menyakitiku, tapi di sisi lain kamu berusaha menenangkanku. Apa ini caramu untuk menyembunyikan semuanya dariku? Lebih baik kita istirahat, besok aku akan melakukan perjalanan bisnis pukul 3 sore. Jadi tolong siapkan semuanya. Fiana menganggukkan kepalanya kemudian pergi menuju kamar. Apa aku harus menyiapkan semua keperluanmu untuk pergi dengannya? Fiana menangis sesegukan di dalam kamar tanpa diketahui oleh Kevin. Sementara Kevin masih termenung di ruang kerjanya, dia seperti mendapat tamparan saat mendengar kata-kata Fiana. Apa itu artinya dia sudah mengetahui semuanya? Kenapa Vira melakukan itu? Kevin mengacak rambutnya karena bingung, wanita mana yang harus dia percaya? Karena penjelasan Fiana sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Vira. Seperti yang sudah dikatakan,
hari ini Kevin dan Vira berangkat menuju Bali. Fiana ikut mengantarkan Kevin ke bandara, terlihat Vira yang sudah menunggu di sana. Vira terlihat tidak menyukai kedatangan Fiana yang berjalan dengan menggandeng lengan Kevin namun dia berusaha untuk tersenyum. Tolong titip suamiku ya, Fiana tersenyum ke arah Vira sambil meletakkan kepalanya di pundak Kevin. Vira hanya mengangguk sambil tersenyum. Memangnya aku kenapa sayang? Kenapa harus dititipkan ke sekretarismu? Kevin pura-pura bersedih. Karena aku sangat mencintaimu dan kalian hanya berangkat berdua, jadi pada siapa aku harus menitipkanmu? Fiana terlihat manja dan itu membuat Vira sangat kesal. Aku juga sangat mencintaimu, tunggu aku pulang ya, Kevin mengecup kening Fiana. Aku akan membelikan minuman dulu, Vira pergi meninggalkan mereka berdua. Fiana mengabaikan Vira dan memeluk Kevin. Fiana pergi meninggalkan Kevin setelah dia mengetahui di mana tempat mereka menginap nanti. Fiana segera menghubungi Kendra kemudian mereka segera memesan tiket pesawat dan memesan kamar hotel untuk mereka tinggali. Vira datang mendekati Kevin dengan wajah yang terlihat kesal. Kenapa? Kenapa? Apa kamu akan diam saja ketika melihatku bercumbu dengan laki-laki lain? Kevin merangkul bahu Vira, dia istriku. Sebaiknya kamu segera memberikanku keturunan maka kamu akan mendapatkan cintaku seutuhnya, Vira menganggukkan kepalanya. Mereka sampai di Bali pada malam hari kemudian segera membereskan pakaian yang mereka bawa. Kevin memesan kamar VIP yang mana di sana terdapat 2 kamar dengan pemandangan kolam renang tertutup. Mereka sengaja memesan tempat tersebut supaya bisa lebih bebas saat mereka liburan. Kevin merebahkan tubuhnya di atas kasur berukuran besar. Dia memeriksa beberapa email dari klien yang akan bertemu dengannya. Tiba-tiba handphone Ni berdering, itu adalah panggilan dari Fiana. Kevin mengangkat panggilan tersebut. Apa kau sudah sampai? Sudah. Aku baru sampai di dalam kamarku. Syukurlah. Kalau begitu istirahatlah. Telepon pun terputus. Kevin menelpon nomor Vira, kau sudah siap? Siap. Memang apa yang akan kita lakukan malam ini? Hahaha kita akan makan, apa yang kau pikirkan? Apa kau ingin melayaniku malam ini? Tidak, maksudku kita baru saja sampai, lebih baik kita istirahat saja untuk malam ini. Haha baiklah, aku tunggu 10 menit lagi untuk makan. Mereka pun makan malam berdua di pinggir kolam, mereka lebih tampak seperti pengantin baru daripada seorang bos dengan sekretarisnya. Ditambah sikap Vira yang terlihat manja kepada Kevin. Vira memberikan beberapa sendok makanan kepada Kevin dan tidak lupa disertai dengan canda dan tawa yang keluar dari bibir mereka. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, mereka sedang menikmati minuman sambil melihat keindahan Pulau Bali. Vira bergelayut di lengan Kevin. Aku sangat cemburu ketika ada wanita lain yang menyentuhmu, Vira menciumi lengan Kevin. Kalau begitu kamu harus menghapus semua jejak wanita lain di tubuhku. Pastikan semua tubuhku dipenuhi oleh jejak kepemilikanmu, Kevin menarik tubuh Vira untuk berada di atas tubuhnya. Vira mencium lembut bibir Kevin namun Kevin menahan leher Vira sehingga ciuman lembut itu sudah berubah menjadi ciuman panas di tengah malam. Mulai terdengar lenguhan yang keluar dari mulut Vira yang semakin membakar gairah Kevin. Kevin memindahkan bibirnya menuju leher jenjang Vira sehingga Vira semakin menggeliatkan tubuhnya di atas tubuh Kevin. Kau bilang malam ini kita harus beristirahat? Ayo kita istirahat, Kevin mengerjai Vira dan nampak akan meninggalkannya untuk memasuki kamarnya. Namun tanpa diduga, Vira mendorong tubuh Kevin memasuki kamarnya dan menyerangnya dengan ciuman yang bertubi-tubi. Kevin pun tersenyum penuh kemenangan. Kevin hanya pasrah ketika Vira mendorong tubuhnya hingga terjatuh di atas kasur berukuran besar. Namun tiba-tiba ponsel Kevin berdering menandakan panggilan video masuk. Panggilan tersebut adalah dari Fiana. Kevin langsung duduk dan mengenakan kembali pakaiannya. Vira tersentak dengan sikap Kevin. Dia hanya terduduk di samping tempat tidur. Kenapa sayang? Kevin melihat layar handphone di tangannya. Aku susah tidur,
Aku benar-benar tidak bisa jauh darimu. Baru beberapa jam aku meninggalkanmu. Tapi aku sangat merindukan sentuhanmu. Aku masih ingat bagaimana kemarin malam kamu menjamahiku dengan sangat liar. Pipi Fiana memerah, namun berbeda dengan Fira yang terlihat sangat kesal. Sayang, kau membuatku malu. Kevin berusaha menghentikan obrolan Fiana. Aku melihat kamu sangat menikmati tubuhku malam itu. Dan aku juga tidak lupa gagahnya milikmu saat aku menyentuhnya. Fiana berbisik tetapi Fira masih bisa mendengarnya dengan jelas. Wajah Kevin memerah, sayang, sudah cukup. Tidak, aku ingin mengingat kembali malam kemarin saat bersamamu. Kau bilang kalau kau adalah orang paling beruntung karena bisa menikmati tubuhku. Fira terlihat kesal kemudian membenarkan pakaiannya yang sudah hampir terbuka dan pergi meninggalkan kamar Kevin dengan membantingkan pintu. Sayang, apa ada orang di sana? Aku mendengar suara pintu yang dibanting. Tidak sayang, sepertinya itu suara pintu kamar mandi yang tertutup. Baiklah, lebih baik kamu istirahat dulu. Sudah sangat malam. Selamat tidur. Panggilan pun terputus. Fiana terlihat sangat sedih, dia melihat Kevin yang masih menggunakan kemeja dan terlihat kusut. Dia juga mendengar tarikan nafas yang terdengar sangat kesal ditambah suara pintu yang dibanting. Fiana meneteskan air matanya, dia merasa gelisah sehingga memutuskan menelpon Kevin. Dan benar saja, dia mendapati Kevin yang tidak sendiri. Tentu saja dia merasa sangat sakit. Kevin terlihat frustasi, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Fira. Tapi dia juga tidak bisa menghindari Fiana. Kevin menelpon Fira beberapa kali namun tidak ada jawaban sama sekali. Kevin mendatangi kamar Fira namun pintunya terkunci, bahkan ketika Kevin mengetuknya. Fira merasa sakit ketika mendengar obrolan Kevin dengan istrinya. Dia pun menangis dan berniat untuk tidak menjawab panggilan telepon maupun membuka pintu saat pintu tersebut diketuk. Pagi hari Fira mengetuk pintu kamar Kevin, terlihat Kevin yang sudah siap untuk menemui kliennya hari ini. Maaf Pak, hari ini kita ada janji dengan Pak Reno. Kita akan berangkat 1 jam lagi. Kevin menarik tubuh Fira ke dalam pelukannya, maafkan aku, tolong jangan seperti ini. Fira melepaskan pelukan Kevin, maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas saya, kemudian pergi meninggalkan kamar Kevin. Kevin tahu apa yang terjadi kemudian berpikir apa yang harus dilakukannya. Kevin menemui kliennya bersama Fira. Reno yang merupakan pengusaha itu datang bersama istrinya. Selamat pagi Pak Kevin, Reno menjabat tangan Kevin. Oh iya, ini istri saya, Fiona istri Reno menjabat tangan Kevin kemudian Fira. Apa ini istri Anda? Fira langsung menggelengkan kepalanya, saya sekretarisnya. Reno tertawa, haha maafkan kami, kau tahu Fiona adalah istri sekaligus sekretarisku. Dia takut aku bermain dengan wanita lain, terutama sekretarisku. Hahaha. Kevin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Obrolan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Baiklah Pak Kevin, untuk lebih lanjutnya kita akan mengadakan pertemuan antar perusahaan. Sampai jumpa di pertemuan kedua, mereka pun berpamitan. Hari ini Fiana dan Kendra pergi ke Bali, mereka menyewa penginapan tepat di seberang tempat penginapan Kevin dan Fira. Saat ini Fiana dan Kendra sedang duduk di kursi taman depan penginapan mereka dan dari sana dapat terlihat penginapan Kevin dan Fira. Walaupun mungkin samar karena jarak, tapi mereka sangat mengenal Kevin walaupun dari kejauhan. Kita akan lebih mudah mengawasi mereka dari sini daripada harus berada di tempat yang sama karena mereka akan mudah mengetahuinya, Fiana menuruti perintah Kendra. Sesuai jadwal, seharusnya mereka sudah melakukan pertemuan dengan klien tadi siang, jadi hari ini dan seterusnya mereka akan pergi berlibur. Tunggu dulu Kak, kenapa Kak Kendra tahu agenda mereka? Hahaha tenanglah, aku tidak mungkin mengkhianatimu. Kamu lupa kalau aku adalah mantan asisten pribadi Kevin. Dan karena inilah aku pergi mengundurkan diri darinya. Fiana menganggukkan kepalanya, lalu sekarang apa pekerjaan Kak Kendra?
Aku tahu Kak Kendra tidak akan betah lama-lama menganggur, Fiana tertawa. Kendra begitu takjub melihat tawa Fiana yang begitu lepas. Pekerjaanku saat ini adalah membuatmu tertawa. Apa Kak? Pipi Fiana tiba-tiba merona. Ah, maksudku aku akan membantumu menyelesaikan permasalahan kali ini supaya kamu bisa bahagia. Iya begitu, Kendra terlihat salah tingkah.